Wow, kembali di YouTube aku, Rumah Uli 84. Apa kabar semua? Pernahkah kalian bertanya-tanya, bagaimana ya kehidupan kakek nenek buyut kita dulu? Apa yang mereka makan? Bagaimana mereka bekerja? Apa yang mereka bicarakan saat berkumpul? Nah, kalau sejarah yang kita pelajari di sekolah seringnya membahas soal raja, perang, dan perjanjian politik. Nah, teman-teman semua kan belum pada tahu kan? Ada satu cabang di dalam ilmu sejarah yang fokusnya pada cerita-cerita seperti ini. Namanya adalah sejarah sosial. Sederhananya, sejarah sosial itu seperti kamera yang menyorot kehidupan orang biasa, bukan cuma para penguasa atau elit. Kalau sejarah politik tradisional itu ibaratnya melihat sejarah dari atas ke bawah, dari istana ke rakyat, maka sejarah sosial sebaliknya, melihat dari bawah ke atas. Fokusnya kepada kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat, yaitu seperti para buruh, petani, pedagang kecil, perempuan, dan kelompok-kelompok yang seringkali terlupakan dalam catatan sejarah besar. Apa saja sih yang dipelajari dalam sejarah sosial? Banyak sekali, mulai dari hal-hal paling sederhana seperti kebiasaan makan, ritual sehari-hari, cara berpakaian, hingga masalah yang lebih kompleks seperti pertumbuhan penduduk, urbanisasi atau perpindahan orang dari desa ke kota, tingkat kriminalitas, dan konflik antar kelompok di masyarakat. Sejarah sosial ingin tahu bagaimana sebuah masyarakat berfungsi, bagaimana orang-orang di dalamnya berinteraksi, dan apa yang membuat masyarakat itu berubah dari waktu ke waktu. Jadi, bukan cuma soal tanggal-tanggal penting, tapi soal proses dan pengalaman kolektif. Sebagai sebuah disiplin ilmu, sejarah sosial mulai populer di dunia barat sekitar tahun 1960-an dan 1970-an. Para sejarawan saat itu merasa bosan dengan sejarah yang isinya hanya tentang orang-orang besar saja. Mereka ingin sejarah menjadi lebih demokratis, lebih merakyat, dan bisa menceritakan kisah semua orang, bukan hanya segelintir elit. Di Indonesia sendiri, pendekatan ini juga mulai berkembang pesat. Para sejarawan kita sadar bahwa untuk memahami Indonesia seutuhnya, kita tidak bisa hanya membaca tentang kerajaan atau pemerintah kolonial. Kita juga harus menggali kisah-kisah dari berbagai lapisan masyarakat. Mau tahu contoh konkretnya? Salah satu karya paling terkenal dalam sejarah sosial Indonesia adalah buku karya Sartono Kartodirjo tentang pemberontakan petani Banten tahun ke-1888. Di situ, beliau tidak hanya menceritakan kronologi pemberontakannya, tapi juga menggali akar masalahnya dari sudut pandang para petani. Kenapa mereka memberontak? Apa penderitaan yang mereka alami? Apa keyakinan yang mendorong mereka? Ini adalah contoh klasik bagaimana sejarah sosial memberikan suara kepada mereka yang selama ini bisu dalam catatan sejarah. Contoh lainnya banyak sekali. Misalnya, studi tentang bagaimana kehidupan para kuli kontrak di perkebunan Delhi pada masa kolonial. Sejarah sosial akan meneliti jam kerja mereka, upah yang diterima, kondisi tempat tinggal mereka yang seringkali tidak layak, hingga cara mereka menghibur diri setelah lelah bekerja. Atau mungkin, penelitian tentang peran para kiai dan ulama di desa-desa dalam menyebarkan ajaran Islam di Jawa, bagaimana mereka berinteraksi dengan masyarakat, dan menjadi pusat kehidupan sosial. Sejarah gerakan buruh yang menuntut hak-haknya, sejarah gerakan perempuan, sampai sejarah preman di sebuah kota pun bisa menjadi topik yang sangat menarik dalam kajian sejarah sosial. Melalui sejarah sosial, kita jadi sadar bahwa sejarah itu bukan cuma milik para jenderal atau presiden. Sejarah adalah milik kita semua. Setiap orang, setiap keluarga, dan setiap komunitas punya cerita yang berharga dan berkontribusi pada narasi besar perjalanan sebuah bangsa. Dengan mempelajari kehidupan orang-orang biasa di masa lalu, kita bisa mendapatkan pemahaman yang jauh lebih utuh, lebih kaya, dan lebih manusiawi tentang siapa kita hari ini dan bagaimana kita sampai di titik ini. Jadi, lain kali kalau kalian melewati sebuah pasar tua, atau melihat bangunan peninggalan zaman dulu, coba bayangkan, siapa saja orang-orang yang pernah beraktivitas di sana, cerita apa yang tersimpan di dinding-dindingnya. Karena disitulah, di dalam cerita-cerita kecil itulah, denyut nadi sejarah yang sesungguhnya berdetak. Terima kasih sudah menonton. Kalau kalian suka konten seperti ini dan ingin tahu lebih banyak tentang sisi lain dari sejarah, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini ya. Sampai jumpa di video berikutnya.